Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kasih-Mu yang melimpah yang kami dapat rasakan sampai hari ini. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami dapat tiba di pagi hari yang cerah ini. Biarlah kami ya Tuhan bersyukur dan bersuka cita atas segala rahmat-Mu ini. Tuhan, sebentar kami akan mengawali aktivitas kami dengan ibadah dan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan memperdengarkan firman-Mu yang sempurna yang menguatkan iman dan hidup kami, agar kami dapat sejahtera dan beroleh damai sejahtera daripada segala kemurahan dan kasih-Mu yang melimpah itu Tuhan. Ini kami Tuhan, sertailah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa siapapun kita dan apapun status kita, masing-masing dari antara kita adalah seorang pribadi yang dapat dan bisa mempengaruhi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Masing-masing dari kita mempunyai pengaruh atas lingkungan kita, atau mungkin atas orang-orang dan sesama yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisa saja kita menganggap bahwa diri kita ini bukan seorang pemimpin. Namun pada dasarnya kita harus mengetahui dan sadar bahwa kehadiran kita sebagai seorang figur atau seorang pribadi dapat membawa pengaruh, apakah itu pengaruh yang kecil atau pengaruh yang besar di dalam kehidupan dan sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup yang membawa arti atau pengaruh dan teladan, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus, di mana dia diberi perintah untuk memberitakan kepada jemaat yang ada di Kreta, yang hidup di tengah-tengah orang-orang Kreta pada saat itu. Titus menerima perintah dan arahan yang bermanfaat untuk bertanggung jawab, untuk mengemban sebuah perintah tugas yang mulia di dalam gereja di mana dia harus melayani. Paulus tidak hanya mengajar, tetapi juga memberi contoh bagaimana memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, seperti apa dikutip dalam ayat yang pertama tadi. Menjadi teladan atau menjadi contoh, itulah yang diinginkan ajaran Rasul Paulus kepada Titus, seorang hamba dan sahabat dalam memberitakan firman bagi kehidupan kita, bagi kehidupan seluruh jemaatnya. Sebagai seorang bapa rohani dari Titus, Rasul Paulus senantiasa mengajar Titus dengan keteladanan agar menjadi contoh dalam segenap hidup dan segala apapun yang dia lakukan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Titus, kepada jemaatnya terlebih dan terkhusus kepada Titus, disebut juga sebagai surat pengembalaan. Sebagaimana sebuah pengembalaan, demikianlah nantinya Titus menghadirkannya sebagai gembala kepada jemaat yang dilayaninya. Keberadaan Titus sebagai seorang pelayan atau pemimpin, kendati dia masih seorang yang sangat muda, untuk menjadi seorang teladan bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Inilah juga yang diinginkan dan dinyatakan oleh Rasul Paulus lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, bahwa orang muda atau oleh kemudaan tidaklah jadi penghambat untuk menjadi teladan dan contoh bagi siapapun. Persoalan yang utama adalah persoalan mau atau tidak mau, bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Ajakan Rasul Paulus untuk menyuarakan kebenaran bukanlah hal yang gampang, di samping sesuatu yang beresiko. Fakta inilah yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus, dan yang juga dialami oleh banyak para martir di dalam hidup dan kesaksiannya.
Sebelum berani menyatakan hal-hal yang benar, ada baiknya kita diminta untuk lebih dahulu menghidupi kebenaran itu, agar kita tidak menjadi batu sandungan. Perkataan yang benar itulah sejatinya keberadaan orang percaya. Karena itu, lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, marilah kita menyatakan keberadaan kita dengan hidup di dalam kata dan perbuatan yang benar, agar nyata diri kita sebagai orang yang percaya, satu kata dan perbuatan. Kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui tutur kata dan perilaku hidup kita sehari-hari, dengan mau memberi arti dan menjadi arti yang bermakna, yang memberi pengaruh dan teladan bagi orang lain, hingga akhirnya nama Tuhan pun akan dipermuliakan lewat tindak tanduk dan cara hidup kita. Amin.